Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman yang saya hormati. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPS di SD kelas tinggi, yaitu Ibu Dr. Randa Suhaida MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Farizar Aulia sebagai moderator dari kelompok 2 akan sedikit mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu keterampilan proses. Sebelum saya melanjutkan kepada presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama itu ada Azara dengan nomor NIM 207-153. Kemudian saya sendiri Faridun Aulia dengan nomor NIM 207-080. Kemudian ada Nurul Fitriani Raisussalama dengan nomor NIM 2004818. Dan ada Syifa Mutiara P dengan nomor NIM 2009221. Kemudian bisa dilanjutkan kepada diskusi kali ini, yaitu pengertian keterampilan proses, yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Azara. Pada Azara dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, saya Azera dengan NIM 2007153 akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian keterampilan proses. Keterampilan proses merupakan kemampuan siswa dalam mengumpulkan informasi, mengolah informasi baik secara statistik maupun secara konseptual, memanfaatkan informasi, dan mengkomunikasikan hasil. Pendekatan keterampilan proses adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa, sehingga siswa dapat menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep, dan teori-teori dengan keterampilan intelektual dan sikap ilmiah siswa sendiri. Next. Selanjutnya, 4 alasan pentingnya pendekatan keterampilan proses diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung cepat sehingga menuntun kompetensi guru melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan tersebut. Yang kedua, siswa mudah memahami konsep apabila kegiatan pembelajaran menyajikan contoh konkret, contoh yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi siswa. Yang ketiga, penemuan ilmiah bersifat tentatif, artinya dapat berubah berdasarkan fakta dan data baru. Yang terakhir, pengembangan konsep seyogianya tidak terlepas dari pengembangan sikap dan nilai pada diri siswa, sehingga mereka memiliki kemampuan secara intelektual dan sosial. Next. Selanjutnya, Semiawan bahwa pendekatan keterampilan proses dapat membekali siswa dengan 3 keterampilan mendasar, yakni ada keterampilan mengobservasi atau mengamati, ada keterampilan menghitung, keterampilan mengukur, keterampilan mengklasifikasi, keterampilan mencari hubungan ruang atau waktu, keterampilan membuat hipotesis, keterampilan merencanakan penelitian atau eksperimen, keterampilan mengendalikan variabel, keterampilan menginterpretasi atau menafsirkan data, keterampilan menyusun kesimpulan sementara atau inferensi, keterampilan meramalkan atau memprediksi, keterampilan menerapkan atau mengaplikasi, dan yang terakhir keterampilan mengkomunikasikan. Next. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran proses yang terkait dengan pengetahuan sosial. Yang pertama, mengumpulkan informasi. Keterampilan mengumpulkan informasi merupakan keterampilan ilmiah yang mendasar. Kegiatan mengumpulkan informasi dapat dilakukan melalui 4 cara mendasar. 4 cara yaitu, yang pertama pengamatan langsung, observasi, yang kedua pengamatan tidak langsung, yang ketiga wawancara dengan sumber informasi, dan yang terakhir studi dokumentasi. Terima kasih. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Azara yang telah memaparkan materinya. Kemudian yaitu ada mengolah informasi yang akan disampaikan oleh saudari Nurul. Pada Nurul dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya Nurul Fitriani Raisussalama dengan 2004818 akan
akan menjelaskan tentang mengolah informasi. Informasi atau data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan informasi atau data akan bermakna apabila telah diolah atau dianalisis. Menurut Peyer, proses pengolahan informasi sebagai proses berpikir. Keterampilan mengolah data atau informasi memerlukan dan membekali siswa dengan kemampuan yang pertama yaitu kemampuan berpikir matematis, yang kedua kemampuan berpikir logis, yang ketiga kemampuan berpikir sistematis, yang keempat kemampuan membuat model atau modeling, lalu selanjutnya kemampuan menguasai konseptual, kemampuan berpikir sebab akibat, dan yang terakhir kemampuan interpretatif. Yang ketiga ada memanfaatkan informasi. Kegiatan pembelajaran yang bernuansa melatih siswa agar memiliki keterampilan, memanfaatkan informasi dan pengetahuan. Maka siswa dapat memiliki 4 kemampuan, yaitu kemampuan berpikir kritis analitis, yang kedua kemampuan berpikir asosiatif koneksitas, yang ketiga kemampuan berpikir asosiatif kontekstual, dan yang terakhir kemampuan aplikatif. Kemudian yang keempat, mengkomunikasikan hasil. Pembelajaran yang menanamkan dan melatih keterampilan mengkomunikasikan hasil dapat membekali siswa dengan beberapa kemampuan. Di antaranya adalah yang pertama, kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Lalu selanjutnya, kemampuan berbahasa lisan dan tulisan, kemampuan berpikir sistematis, kemampuan berempati, dan yang terakhir, kemampuan mengelola emosi. Pembahasan akan terfokus pada langkah-langkah kegiatan esensial tersebut yang meliputi kegiatan mengumpulkan informasi, mengolah informasi, memanfaatkan informasi, dan mengkomunikasikan hasil. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Nurul yang telah memaparkan materinya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Syifa. Pada Syifa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, saya Syifa Mutiara Puradireja dengan NIM 2009221 akan menyampaikan materi mengenai bentuk-bentuk keterampilan proses. Yang pertama yaitu pembelajaran pemecahan masalah atau problem solving. Menurut Sujaman, terdapat 4 alasan pentingnya pembelajaran pemecahan masalah bagi siswa, yaitu 1. Masalah merupakan bagian dari kehidupan manusia secara alamiah. Kedua, tingkat keberhasilan seseorang dalam kehidupannya sangat erat kaitannya dengan kemampuan dan keberhasilan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Ketiga, masalah dan pemecahannya bersifat berangkai. Artinya, setelah masalah satu teratasi, maka akan muncul masalah lainnya. Yang keempat, masalah tidak tunggal, melainkan terdiri dari bagian-bagian masalah di dalamnya. Next. Nah, di sini ada langkah kegiatan pembelajaran pemecahan masalah yang terkait dengan keterampilan proses. Yang pertama ada identifikasi masalah, lalu pengembangan alternatif, pengumpulan data, pengujian alternatif, dan pengambilan keputusan. Kedua, ada pembelajaran inquiry. Nah, menurut Syamsu, mengemukakan inquiry adalah suatu cara belajar atau penelaahan sesuatu yang bersifat mencari secara kritis, analitis, argumentatif dengan menggunakan langkah-langkah tertentu, menuju suatu kesimpulan yang meyakinkan karena kita didukung oleh fakta, data, atau argumentasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Syifa yang telah memaparkan materinya. Kemudian ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran inquiry yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada membina suasana belajar yang responsif. Kemudian ada penyajian permasalahan untuk inquiry dan pertanyaan siswa. Kemudian ada merumuskan hipotesis, yaitu ada pengumpulan data, pengolahan data, pengujian hipotesis, dan pengambilan keputusan. Kemudian ada strategi keterampilan proses. Pembelajaran keterampilan proses berorientasi pada pencapaian keterampilan siswa pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Keterampilan yang dilatihkan secara optimal adalah mengobservasi, menghitung, mengklasifikasi, dan komunikasi.
Strategi pembelajaran keterampilan proses ditandai dengan adanya langkah-langkah kegiatan atau proses yang dilakukan oleh siswa. Melalui proses tersebut, siswa memiliki pengalaman belajar secara nyata, sehingga mereka mengalami dan memiliki keterampilan proses. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan kali ini yaitu keterampilan proses merupakan kemampuan siswa dalam pengumpulan informasi, mengolah informasi baik secara statistik maupun secara konseptual, memanfaatkan informasi, dan mengkomunikasikan hasil. Terdapat dua bentuk pembelajaran yang umum digunakan dalam pengembangan kemampuan keterampilan proses, yakni pembelajaran pemecahan masalah dan pembelajaran inquiry. Aplikasi mungkin sekian dari kelompok kami, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.